Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas ya masalah sensasi ya dari asam lambung Kertan Jati. Maaf ya, saya sambil jalan soalnya wah panas banget, mau nyari yang adem. Jadi gimana kabarnya untuk teman-teman semuanya? Saya udah lama banget buat konten. Saya ingin buat konten terus sih sebenarnya, cuma kok waktunya itu loh ya, kadang itu saya udah capek terus tidur ya. Saya juga pengen live juga untuk menanggapi teman-teman yang masih ngerasain sensasi asam lambung Kertan Jati, karena saya juga pernah ya seperti kalian semua. Saya sambil jalan ya, nggak apa-apa, yang penting suara saya kedengeran ya. Oke, jadi saya ingin membahas masalah keliengan ya. Masalah keliengan ya, itu bandel banget ya keliengan ya. Tapi ada teman-teman juga sih yang ngerasain keliengannya itu bentar, tapi malah sensasi yang lain yang berat. Nah, untuk di saya keliengannya itu lama banget ya untuk sembuh. Kenapa enggak tahu saya, karena mungkin karena lambungnya juga belum membaik, biasanya segitu, tapi belum tentu juga. Terus gimana solusinya Mas untuk keliengan ya? Sekarang masih keliengan nggak? Enggak ya, saya sekarang nggak keliengan, udah normal lah intinya. Cuma ya kalau pas makannya ngawur, terus-terusan ngawur itu ya bisa kambuh lagi. Jadi intinya gimana sih caranya untuk menyembuhkan keliengan ya? Untuk keliengan itu biasanya bisa dari makanan, terus bisa dari pikiran, bisa dari kurang tidur ya. Kalau kurang tidur kan kurang darah ya, kurang darah, terus akhirnya keliengan ya. Yang kita pikir sensasi tersebut dari sensasi lambung, ternyata bukan, ternyata dari kurang tidur ya, efek kurang tidur ya. Intinya untuk ngilangin keliengan gimana sih ya? Yang pertama ya 3 pola hidup sehat ya, itu utama. Mau kalian sensasi apapun, yang pertama itu pola hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi nggak ada obat lain yang manjur kecuali 3 pola hidup sehat. 3 pola hidup sehat itu kan alami ya. 3 pola hidup sehat: pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan bisa terjadi keliengan kalau pas kalian makan pantangan, misal makan roti coklat ya. Coklat itu kan pantangan ya. Makan coklat pun itu bisa keliengan ya. Itu berarti keliengan karena salah makan atau karena pantangan kalian makan ya. Itu misal dari makanan. Dari pola hidup, kalian tidurnya malam ya, mungkin begadang sampai pagi terus baru tidur sebentar terus bangun lagi, kalian kan kurang tidur ya. Itu bisa jadi karena kurang tidur, karena pola hidupnya ya. Contohnya seperti itu. Jadi kenali dulu sebabnya itu karena apa. Kalau dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi ya, misal saya habis makan ini terus keliengan, nah itu berarti kan dari itu, bukan dari berarti ada penyebabnya gitu loh yang saya maksud. Kalau saya dulu mau makannya aman, mau enggak itu tetap keliengan ya teman-teman ya. Jadi hindari ya hal-hal yang menjadi pantangan dari asam lambung tersebut ya. Kita nggak bisa makan sembarangan untuk menyembuhkan keliengan. Terus pola pikir ya, pola pikir itu juga bisa. Kok bisa Mas? Bisa, karena kita kebanyakan pikiran, stres, itu juga bisa ya. Intinya tetap jaga 3 pola hidup sehat yang utama. Terus yang kedua, untuk menyembuhkannya ya, itu bisa dari terapi. Terapi apa Mas? Terapi seperti
berjemur ya. Seperti berjemur itu juga bisa ya teman-teman. Saya kok bukannya ngawur ya teman-teman, masa berjemur bisa ngilang-ngilangan. Yang saya rasain seperti itu waktu saya kelingan pas parah-parahnya itu. Saya berjemur ya sampai benar-benar berkeringat, mungkin sekitar 30 menitan. Kepala saya juga saya jemur ya. Terus saya habis itu udah selesai berjemur, kelingannya hilang ya, mereda. Bukan hilang total sih, cuma mereda, lumayan lah. Itu buat terapi juga bisa. Terus bisa juga dengan terapi air hangat. Masjid 5.000 ya Pak, surat kerja itu loh, masjid, tingkang masjid. Oh gitu. Oke, 5.000 nggih. Jadi seperti itu ya. Kenali dulu penyebabnya, jangan sampai kalian ngawur. Oke, maaf saya hentikan dulu ya, karena tadi ada penumpang offline. Nah, untuk keliangan ya, sebenarnya itu hal yang bisa membahayakan, bisa juga sepele ya. Bisa jadi karena makanan, bisa jadi karena lambungnya belum normal. Pas lagi parah-parahnya, waduh, saya bener-bener keliangan banget, sampai-sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain, buat aktivitas susah ya, sampai nggak bisa kerja, hancur semuanya pokoknya. Siap-siap untuk tapi tidak apa-apa, kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian atau dari yang menimpa kita ya. Yang tadinya kita ngawur, sekarang jadi hati-hati ya. Jadi maaf sambil jalan ya, ini saya sambil jalan untuk ngilangin keliangan ya. Caranya seperti itu, mudah banget sih, bisa terapi. Yang terutama sih 3 pola hidup sehat ya. 3 pola hidup sehat tetap dijaga, jaga pantangan, jaga 3 pola hidup sehat, jangan ngawur, tetap stabilkan, jangan sampai makan yang aneh-aneh dulu. Kenapa mas? Ya bisa kambuh ya kalau makan yang aneh-aneh. Saya berhenti dulu ya. Orang saya dulu keliangannya itu terus menerus ya, tanpa jeda, terus menerus tanpa jeda, sambil nggak hilang-hilang. Saya bingung mau cari obat yang model apa, masih seperti itu. Akhirnya saya terapi rempah Arab, terus habis rempah Arab 7 bulan ya. 7 bulan itu keliangan udah agak mendingan ya. 7 bulan keliangan udah agak mendingan. Terus habis itu kunyit, terus saya barengin dengan aktivitas ya. Kalau saya tidak barengin dengan aktivitas ya mungkin lama. Itu caranya ya, cara saya sembuh dari keliangan, selama-lama menghilang, dan akhirnya total ya, menghilang total ya. Yang dulu keliangan wah tiap dari pagi sampai malam gitu, terus tiap hari, tiap bulan nggak ada perkembangan, wah rasanya sakit banget teman-teman ya. Apalagi belum masalah ekonomi, masalah lain-lain, masalah keluarga, wah pokoknya hancur semuanya ya. Jadi gitu cara saya untuk menyembuhkan keliangan. Saya menyembuhkan keliangan sebenarnya nggak sengaja ya. Saya cari obat, saya kesana kemari beli obat, masih juga keliangan. Tapi ketika saya berpasrah, saya mencoba untuk menjadi yang lebih kuat ya. Akhirnya alhamdulillah saya diberi kesembuhan ya, bisa kerja lagi, bisa ya pokoknya bisa bebas lagi lah ya. Nggak bebas dulu sih, cuma kita harus hati-hati
ya. Jangan kecapean, makannya hati-hati, jaga pantangan, ya seperti itu sih ya. Jadi tetap harus hati-hati. Maaf ya kalau saya buat kontennya itu sambil jalan. Masa ini gimana sih sambil jalan nggak jelas omongannya, ya minta maaf karena saya sebenarnya pengen ya untuk membuat konten untuk motivasi teman-teman semuanya sih, tujuan saya ya. Jadi mohon maaf kalau kontennya itu nggak bagus, videonya berdiri ya. Intinya tetap semangat ya teman-teman ya, nanti kelayangannya bisa hilang sendiri ya. Pokoknya 3 pola hidup sehat, makanan yang terutama ya, terus pola pikir, pola hidup itu yang pertama. Kalau obat sih menurut saya untuk membantu saja, kadang ada juga yang sembuh dengan obat, ada juga yang sembuh dengan herbal, ada juga yang nggak cocok dengan semuanya, malah sembuh sendiri tanpa obat, tanpa herbal tuh bisa sembuh sendiri, itu juga ada. Makanya asam lambung ini tuh nggak bisa ditebak, nggak bisa disama-samakan, karena tiap orang itu beda-beda, nggak bisa disama-samain tuh, nggak bisa ya. Oke, jadi itu saja sih untuk masalah kelayangan. Sebenarnya buat teman-teman nggak usah khawatir, sembuhnya cepat kok. Dan nggak usah terlalu dipikir ya, kalian mikirnya ndablek saja seperti saya dulu, ndablek, saya nggak pikir apapun, nggak mau mikir, terserah mau terjadi apa, yang penting saya mikirin penyakitnya ya. Jadi gitu. Oke, jadi segitu saja. Sekian dari saya. Nanti saya bikin konten lagi ya tentang asam lambung ketensitia khususnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.